Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Murdi Astuti dari SMA Negeri 1 Sibalung, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Akan memperkenalkan sebuah produk berupa shower pipalon. Shower yang terbuat dari pipa pralon. Fungsinya dalam kegiatan proses belajar mengajar sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa, khususnya materi aplikasi Azaz Bernoulli. Desainnya sangat sederhana. Yang pertama adalah batang instalasinya yang terbuat dari pipa ukuran setengah in, kemudian ada kepala shower yang terbuat dari dop ukuran 4 in. Inilah tampakan rangkaian shower pipalon yang sudah terpasang di kamar mandi. Cara pemakaiannya sangat sederhana. Pastikan tandon air terisi dengan air, kemudian tinggal menyalakan keran stop keran shower ya. Kemudian manfaatnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, yang pertama itu memudahkan siswa untuk memahami konsep Azaz Bernoulli. Kemudian yang kedua untuk menghemat waktu, khususnya bagi guru untuk menjelaskan hubungan besaran-besaran debit, kemudian diameter pipa, kecepatan, dan tekanan fluida. Alat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan demonstrasi yang pertama adalah stopwatch untuk mengukur banyaknya waktu yang diberikan untuk mengalirkan air, kemudian ada ember sebagai penampung air, dan kemudian ada alat gelas ukur yang fungsinya untuk mengukur volume air yang nanti akan tumpah. Sebelum proses demonstrasi, pastikan peserta didik sudah dibekali dengan LKPD. Mari kita demonstrasikan. Ini tandon sudah terisi penuh, kemudian kita tinggal membuka stop keran showernya. Demonstrasi ini akan membedakan antara kepala shower yang ukurannya 1 mm dengan kepala shower yang ukurannya 2 mm. Bagaimana hubungan antara debit, kecepatan, dan tekanan fluida zat cair. Ya, kita mulai. Nanti bisa akan mengukur berapa lamanya waktu yang diperlukan. Kemudian tampungan airnya yang ada di ember, kemudian nanti diukur dengan gelas ukur, dan semuanya sudah tersedia di lembar kerja peserta didik atau LKPD. Baru nanti kita ganti ukuran kepala shower yang 2 mm. Demonstrasinya sama ya, yang dibutuhkan pun juga sama, sehingga nanti di LKPD ada perbandingan kecepatan, debit, dan tekanan untuk kepala shower yang ukurannya berbeda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asesmen dalam kegiatan pembelajaran bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dan kinerja peserta didik selama proses pembelajaran. Sebagai pendidik, sangatlah perlu untuk menggunakan berbagai jenis asesmen dalam siklus pembelajaran sebagai fungsi untuk mencari informasi terkait dengan perkembangan peserta didik. Belum optimalnya penerapan proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik, sehingga penilaiannya belum secara otentik, baik penilaian kognitif, penilaian psikomotor, dan afektif. Hal tersebut yang menjadi permasalahan pada saat ini. Salah satu alternatif pemecahan hal tersebut adalah penggunaan
model pembelajaran berbasis proyek Sopilon. Pembelajaran berbasis proyek Sopilon terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pembelajaran berbasis proyek Sopilon dilaksanakan di jam pelajaran atau intrakurikuler. Kegiatannya meliputi pelaksanaan proses pembelajaran konvensional, pelaksanaan pretest, pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek Sopilon, pembuatan alat Sopilon, pengisian lembar kerja Sopilon, pembuatan laporan hasil praktikum Sopilon, mengisi lembar kuesioner tentang tanggapan peserta didik dan guru mata pelajaran, dan ditutup dengan pelaksanaan post-test. Hasil pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek Sopilon di SMA Negeri 1 Sigalo memberikan pengaruh positif dalam peningkatan hasil belajar yang otentik. Nilai rata-rata yang diperoleh sebelum perlakuan dan setelah perlakuan penggunaan model pembelajaran berbasis proyek Sopilon kurang lebih 73% kenaikan rata-rata. Fakta tersebut memperkuat bahwa model pembelajaran berbasis proyek Sopilon dapat meningkatkan hasil belajar kognitif. Hasil produk Sopilon meningkatkan keterampilan proses sains, yaitu penilaian keterampilan psikomotor. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penilaian produk dengan rata-rata nilai 90 dan penilaian laporan rata-rata 84. Dengan penilaian rata-rata produk Sopilon tersebut menunjukkan salah satu indikator bahwa pembelajaran berbasis proyek Sopilon melatih peserta didik terbiasa belajar dan bekerja secara ilmiah, menstimulasi peserta didik untuk mencari tahu, lebih produktif, dan menjadikan proses belajar yang menyenangkan. Didukung dengan pengumpulan laporan hasil praktikum yang sesuai dengan sistematika laporan ilmiah. Diperkuat oleh hasil instrumen angket kuesioner tentang keterlibatan peserta didik dalam proses belajar dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek Sopilon menunjukkan hasil analisis 41% tanggapan sangat setuju dan 59% setuju. Didukung pula dengan hasil kuesioner tanggapan guru mata pelajaran IPA tentang pembelajaran berbasis proyek Sopilon. 20% menyatakan setuju dan 80% menyatakan sangat setuju dengan aktivitas pembelajaran berbasis proyek Sopilon. Semoga dengan praktik baik ini memberikan inspirasi bagi rekan-rekan guru dan dapat memberikan manfaat bagi sekolah pada khususnya dan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya.